Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi jangan kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Sejak hari Rabu kemarin, Injil yang kita ikuti, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, bicara mengenai panggilan 12 murid. Dan juga murid-murid yang lain tentunya. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memberikan peneguhan kepada para murid. Para murid diteguhkan dalam hal apa? Diteguhkan supaya para murid memiliki keberanian. Maka ada 3 kata yang sama tadi, jangan takut. Ketika itu diulangi sampai 3 kali, berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh para murid. Supaya para murid memiliki keberanian dan jangan takut terhadap siapapun yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak memiliki kuasa jiwa dan raga. Oleh karena itu, kita melihat dalam sejarah, sabda ini begitu dahsyat. Setelah para rasul pergi, tiada generasi gereja awal. Apa yang kemudian terjadi pada gereja-gereja awal? Semangat kemartiran, ya. Mengajar tentang Yesus, memberitakan kabar sukacita dimanapun mereka berada, dalam situasi-situasi yang kerap kali mengancam, tetapi mereka memiliki keberanian. Maka di awal-awal gereja ada banyak martir di sana. Mengapa? Berani. Sabda Tuhan ini menguatkan sungguh. Jangan takut terhadap mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah Dia yang bisa memiliki hidup baik jiwa maupun raga setiap orang. Bahkan analoginya adalah burung pipit. Sebanyak burung pipit yang indah itu, jauh yang lebih berharga adalah manusia, murid-murid itu. Maka bacaan ini juga berbicara apa kepada kita? Baptisan yang kita terima mengemban tugas yang sama, perutusan.
Sakramen penguatan ataupun krisma yang kita terima sama. Itu juga berdampak pada perutusan kita. Maka pertanyaannya sama. Apakah 3 kata yang terulang dalam bacaan Injil ini ada dalam diri kita? Apakah ada ketakutan-ketakutan tertentu sehingga mengakui diri sebagai orang Katolik pun ada di dalam diri kita? Atau kita takut mengakui, atau kita sembunyi-sembunyi? Panggilan Yesaya dalam bacaan pertama juga mengingatkan kita. Temanya hari ini perutusan. Yesaya yang mengakui merasa diri sebagai najis bibir, tapi toh dipakai oleh Allah untuk memberitakan kasih Allah, berita pertobatan. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Injil hari ini sama, jangan takut, beranilah mewartakan iman, dan Allah jauh mengasihi kita. Sebagaimana Allah juga memperhatikan, entah rambut kepala itu kan juga dihitung oleh Allah, burung pipit itu juga dipelihara oleh Allah, tetapi manusia jauh lebih berharga. Tuhan akan menyertai kita semua. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.